terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan lagi pada gelora cinta hati Yesus yang menggebu untuk kita. Dan kita masuk pada episode yang kedua. Ini adalah dari Filipi pasal 1 ayat 10 yang akan kita lihat ya. Bagaimana? Nah, subtemanya adalah pada episode kedua ini adalah proses pemurnian yang membangun integritas ya, proses pemurnian yang membangun integritas. Coba kita lihat apa yang bisa kita baca dari sini. Kalau kita lihat bersama dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10, saya hanya membacakan kembali, dan inilah doaku, doa Paulus yang menjadi juga keinginan Yesus. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dan ini ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, ini dari 3 ayat ini yang kita eksposisi, dan saat ini pada ayat yang ke-10. Coba kita lihat bersama apa yang kita bisa pelajari. Dikatakan tentang eisto dokimasein himas ta diaperonta. Ya, kata dokimasein itu artinya menguji, memeriksa, membuktikan sesuai dengan desain aslinya. Ingat bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita kalau mau kembali kepada desain yang awalnya, itu adalah gambar Kristus yang harusnya ada di dalam hidup kita. Jadi dikatakan supaya kamu dapat memeriksa, menguji, membuktikan ini desainnya sudah sesuai tidak. Ya, sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi bukan memilih yang baik, tetapi dikatakan dia peronta itu artinya adalah berbeda, menjadi unggul yang melampaui apa yang ada. Jadi kalau manusia jasmania kita, manusia kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita itu ada seperti ini, tetapi dengan kita memeriksa akan membuat kita diuji, kemudian akan membuat kita menjadi ciptaan yang baru, yang excellent, yang unggul, yang melampaui apa yang ada, ya. Sehingga dikatakan sebenarnya dalam frasa bahasa Inggrisnya ada for to approve the thing being excellent. Jadi untuk menguji, untuk membuat itu di-approve, disetujui bahwa kau adalah ya being excellent, menjadi yang excellent, bukan yang kacang-kacang, tetapi menjadi yang luar biasa. Saudara lihat, ini adalah seseorang, mungkin kalau kita lihat di sini siapa kira-kira? Ini adalah Ayub. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia diuji untuk membuktikan kemurnian akan imannya. Dia dihancurkan, anak-anaknya mati, harta bendanya hilang, bahkan dia menjadi sakit, ya, kusta. Dan waktu itu tidak ada obatnya. Kalau bukan Tuhan yang tolong, dia akan mati. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dia sedang membuktikan dirinya murni di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini gambar modernnya, bahwa dia dipulihkan kembali. Ada 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki, semua harta bendanya dipulihkan Tuhan, menjadi excellent. Dia menjadi sesuatu yang terbukti unggul daripada yang lainnya. Ini iman yang luar biasa. Walaupun dia harus bergumul dengan Tuhan, dia harus bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi Ayub kita saksikan bagaimana kehidupannya luar biasa excellent di hadapan Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat lagi bahwa ini adalah kata dokimasein, itu artinya present infinitive aktif, ya. Presentnya itu adalah sekarang juga kamu harus menguji, dan ini infinitif artinya apa? Ini merupakan tujuan yang utama.
Ini yang Tuhan sangat inginkan, supaya apa? Supaya kita ini diuji. Kalau kita bicara tadi doa Paulus di atas di ayat 9 dikatakan supaya kasihmu makin melimpah. Nah, supaya kasih makin melimpah sehingga apa? Kita perlu diuji. Nah, ini sama seperti emas yang dimasukkan ke dalam api, emas itu makin akan murni. Ya, kemurniannya itu akan terwujud. Saudara, ini mau menyatakan bagi kita harus sekarang juga kita harus menguji, kita harus memeriksa apakah kita ini sudah emas murni atau bukan. Supaya kita ini dinyatakan Tuhan, bukan hanya kita memilih yang baik, tetapi kita memang being excellent, menjadi yang terbaik, yang luar biasa, yaitu anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ternyata dalam kata diaperonta itu artinya present participle aktif. Artinya sekarang ini dalam proses ini saya bukanlah seorang yang melakukannya, tetapi saya berpartisipasi dalam apa rancangan Tuhan. Menjadi excellent itu bukan karena kita yang bisa, tetapi karena Tuhan yang berkarya sehingga kita bisa menjadi excellent. Kita bisa menjadi luar biasa. Jadi ada campur tangan Tuhan. Satu menyatakan ini tujuan yang utama yang Tuhan sangat inginkan kita dibuktikan melalui problem dan pergumulan. Yang satunya bilang bahwa aku turut bekerja di dalamnya supaya apa? Membuat kamu menjadi excellent, menjadi unggul daripada yang lain. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat yang selanjutnya itu dikatakan semoga jadi suci dan tak bercacat, ya. Dikatakan sebagai ete eirikrinesis kai aproskopoi, ya. Nah, kata ete ini artinya sama dengan kata emi, ya. Ini penting untuk mengekspresikan keadaan atau keberadaan dan sering digunakan dalam penyataan identitas, keberadaan dan kehadiran, eksistensi diri. Jadi ketika ini dikatakan eksistensimu jadi apa? Ya, karena kau sudah diuji kemudian menjadi excellent, terus eksistensimu jadi apa? Proses yang sudah dilalui membuat kamu menjadi apa? Supaya kamu menjadi yang dikatakan dengan eirikrinesis, ya, artinya apa? Kamu eksistensi suci, ya. Nanti kita lihat ini penggunaan kata eilikrines itu artinya menyampaikan gagasan tentang kemurnian dan ketulusan, murni dan tulus. Seringkali dalam pengertian moral atau etika, bagaimana seorang yang punya kemurnian, ketulusan, seperti misalnya Ayub punya kemurnian dan ketulusan, menggambarkan sesuatu yang asli tanpa motif tersembunyi. Karena gambar kita adalah Kristus, maka harus sesuai dengan aslinya. Dan dalam perjanjian baru kata ini digunakan untuk menggambarkan kemurnian hati dan niat yang transparan, tak bercacat saat terpapar cahaya kebenaran. Orang-orang yang ketika Tuhan menunjukkan cahaya kebenaran, dia tertunjuk atau dia dikatakan membuktikan bahwa dia punya kemurnian hati yang murni, yang suci, ya, dikatakan diterjemahkan suci. Dan kai, ya, dikatakan dan tak bercacat, ya. Ini adalah dari kata istilah apropos, ya. Disebutkan menggambarkan keadaan bebas dari kesalahan atau pelanggaran. Khususnya dalam konteks perilaku interaksi seseorang dengan yang lain. Ini orang yang betul-betul tulus dan kemudian dia punya kelakuan kehidupannya yang tak bercacat dalam pengertian ada sebuah interaksi perilaku yang baik, ya, yang murni, yang istilahnya sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga tidak menyebabkan orang lain tersandung dalam iman atau moral mereka. Jadi ini orang-orang yang menjadi teladan dalam kehidupannya. Ini pentingnya integritas dan kejujuran moral. Jadi bagaimana membangun sikap moral yang luar biasa. Anak-anak Tuhan harus melalui proses seperti ini. Pertama apa? Pertama prosesnya, dia diuji, dimurnikan seperti itu, kemudian dia menjadi excellent,
being, artinya eksistensinya excellent. Akhirnya apa? Dia menjadi suci dan tak bercacat di hadapan orang, di hadapan juga orang. Orang tahu bahwa oh, dia adalah orang benar. Ya, bukan hanya baik tetapi baik dan benar. Kita lanjutkan. Atau ini dapat dikatakan juga dengan you may be pure and blameless unto the day of Christ. Jadi kau akan didapatinya murni dan tak bercacat sampai pada hari Kristus, ya. Dikatakan you may be, semoga, karena bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Ya, semoga engkau menjadi murni dan tak bercacat sampai hari Kristus. Kapan hari Kristus? Saudara yang terkasih, beberapa waktu ini, 1 bulan ini, saya mendapat kabar dari teman saya, saudara Rocky Pakpahan. Dia satu waktu sore dia telepon saya, Chris, ini kok saya kebetulan lewat di Rungkut, lalu dia pernah punya jalan lain untuk pulang ke rumah, tapi heran bagaimana dia tiba-tiba diarahkan untuk lewat Rungkut. Dan dia ngomong sama istrinya bahwa ini rumah saya, teman saya di sini, namanya Christian Rengkong, teman saya di sini. Mereka pas lewat rumah yang mau ditunjuk oleh teman saya Rocky ini, dia melihat ada tulisan di ucapan bela sungkawa, telah meninggal Christian Rengkong. Kaget dia, padahal dia hanya ingin menunjukkan pada istrinya bahwa ini teman, rumah temannya. Dan akhirnya mereka kembali dan masuk, dan mereka kaget ketika melihat bahwa teman kami ketika SMA, ini mereka SMA, saya ketemu dan kami teman dekat, sudah meninggal. Tuhan menunjukkan dengan caranya. Saudara, ternyata sudah sekitar 2 sampai 2,5 tahun ada pergumulan tentang kanker daripada saudara kita Christian Rengkong ini. Dan kami tidak tahu. Saudara, kalau mau dibilang ini ada proses yang dilakukan dalam hidup supaya apa? Menjadi murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan, diproses sedemikian sampai apa? Hari Kristus. Hari Kristus adalah hari di mana kita ketemu Kristus. Ketika apa? Ketika waktu kita sudah selesai, sama seperti saudara kekasih. Ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menyongsong hari Kristus dengan terus-menerus menjadi murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Christian Rengkong ini aktif dalam persekutuan, ya, sehingga saya melihat bangunan rohaninya yang kuat, ya, walaupun kami jarang ketemu, tetapi dari teman-temannya dia luar biasa. Saudara yang terkasih, baru beberapa hari yang lalu ada juga rekan kami di gereja, Ibu Alida, ya, yang juga sampai pada hari Kristus, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan panggil. Ini adalah waktu kurang lebih 1 hari yang lalu, ya, ketika akan dibawa ke Adiasa dan akan diperebukan. Saudara yang terkasih, semua ini adalah menuntut kita, mengingatkan kita bahwa satu waktu kita akan mengalami hari Kristus. Dan kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Refleksi bagi kita. Pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan hidup kita saat ini? Saat ini kita bagaimana? Tadi dikatakan present ya. Hari ini bagaimana kita? Apakah kita sudah diuji sedemikian supaya apa? Kita excellent, kita luar biasa di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan hidup kita? Dan sudahkah kita mengalami pemurnian Tuhan di setiap pergumulan kita? Harusnya ketika kita mendapat pergumulan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Sama seperti teman-teman kita yang sudah alami, mereka arahkan hati ke Tuhan. Terus menerus dengan Tuhan. Supaya apa? Bagian dari pemurnian Tuhan itu membuat kita hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sudahkah kita membangun spiritual formation, hidup kita menjadi semakin mengenal Tuhan? Ini yang selalu saya dorong. Apakah kita sudah bangun spiritual formation kita dengan baik dan benar? Kita sudah makin mengenal Kristus, makin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Pembelajaran spiritual formation. Atau sudahkah hidup kita ini terus-menerus dimurnikan dan hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan? Ya, semua
ini harus kita alami dalam kehidupan kita. Ya, bahkan sudahkah kita siap menghadapi hari Kristus? Setiap orang akan memiliki waktunya sendiri, tapi ketika kita sekarang masih hidup dan masih dengar saya menyampaikan ini semua menjadi refleksi bagi kita, ya, supaya apa? Pakai waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk terus menerus dengan Kristus. Semakin hari dimurnikan, diuji, dikoreksi, apapun juga membuat kita menjadi excellent di tengah pergumulan kita. Dan itu akan membawa kita menjadi pribadi yang murni dan tak bercacat karena darah Kristus yang sudah tertumpah bagi kita, menyucikan kita. Biarlah Tuhan yang proses itu. Karena apa? Kita hanya berpartisipatif dalam karya Tuhan dalam hidup kita. Biar Tuhan, tetapi hati saya lekatkan pada Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam menyongsong kehidupan kita selanjutnya. Kita akan lanjutkan pada episode yang ketiga, yaitu penuh dengan buah kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar kita diproses, tetapi yang keluar adalah buah kebenaran yang sampai nanti membuat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, itu akan kita bahas pada episode yang terakhir. Ya, saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.